Sebentar kami buka hati untuk firman-Mu. Kami tahu firman-Mu itu pelita bagi kaki kami. Kami tahu firman-Mu itu terang bagi jalan-jalan kami. Untuk itu berkatalah Engkau Bapa, bersabdalah Engkau dan berfirmanlah Engkau bagi kami. Terlebih-lebih Engkau bernubuat bagi kami, karena kami butuh suara-Mu. Engkau pakai hamba-Mu seperti apa yang Engkau kehendaki saja. Dan kehendak-Mu lah yang jadi Tuhan. Dalam pemberitaan ini mulai dari awal, pertengahan sampai akhirnya, kami tetap percaya Roh Kudus yang berdaulat memimpin kami semuanya, sehingga kami semua diberkati, disembuhkan, dibebaskan. Amin. Pulang dengan sukacita, membawa kabar-kabar baik, sehingga kami boleh menyampaikan kabar baik kepada siapapun Tuhan. Amin. Karena Engkau telah memberikan kepada kami sesuatu yang baru, sehingga kami boleh bersukacita dan memiliki pengharapan yang luar biasa yang datang daripada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami membuka hati bagaikan tanah yang baik saja. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita yang siap diberkati, mari kita berkata bersama-sama dengan saya. Amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Salam, salam. Saya percaya hari ini juga adalah bukan hari yang kebetulan kita berada di hadirat Tuhan, tapi kita percaya hari ini adalah hari yang penuh dengan pengharapan. Amin. Di mana hari Minggu yang kemarin kita sudah dengar bahwa di dalam Roma dikatakan di sana bahwa akulah, Yesus berkata, akulah kebangkitan dan akulah kehidupan. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia tidak akan mati selama-lamanya. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Yang dituliskan, bukan di Roma, di Yohanes pasal yang ke-25. Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang ke-25 dia katakan, akulah kebangkitan dan akulah kehidupan. Hari ini saya percaya saudara tetap ada dalam kebangkitan Yesus. Amin. Saudara adalah pemenang. Saudara adalah anak-anak Allah. Saudara adalah orang yang disempurnakan. Hari lepas hari saudara akan disempurnakan. Kelemahan tidak ada lagi. Haleluya. Oh, karena Yesus katakan, akulah kebangkitan dan hidup. Tidak ada satu orang pun yang lagi bisa mati. Selama-lamanya dia akan hidup bersama dengan Bapa. Pagi hari ini saudara dan saya sudah memberikan pujian kepada Tuhan. Saudara sudah memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Saudara juga sudah memberikan penyembahan terbaik kepada Tuhan. Saya harap saudara bisa merasakan pertemuan dengan Tuhan. Amin. Perjumpaan dengan Tuhan lewat pujian menghasilkan berkat. Perjumpaan dengan Tuhan dalam penyembahan menghasilkan luar biasa dan mujizat. Haleluya. Persembahan juga hari ini membawa persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Itu adalah bagian untuk diberkati dalam hidup kita. Saudara tahu, kita pasti akan masuk dalam alam roh. Baik kita menerima Yesus atau tidak menerima Yesus, tapi roh kematian itu akan menerpa kita. Haleluya. Tapi Yesus tadi sudah katakan, akulah kebangkitan dan hidup. Siapa yang percaya kepadaku, dia tidak mati selama-lamanya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Perkataan ini kita perlu camkan dalam hidup kita, dalam hati kita, bahwa Tuhan sudah berjanji dan berkata, kalau bagi orang yang percaya kepada dia, dia tidak akan binasa. Siapapun yang percaya pada Yesus,
dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Haleluya. Betapa baiknya Tuhan itu dalam hidup saya dan dalam hidup saudara, bahwa dia berjanji bahwa barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Haleluya. Makanya hari ini saya mengajak saudara supaya kita belajar menyerahkan hati kita. Di dalam Mazmur dikatakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, maka Ia akan mengabulkan kehendak hatimu. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Kita belajar bagaimana kita menyerahkan hati kita pada Tuhan mulai hari ini. Kita mulai fokus, katakan fokus. Fokus, katakan sekali lagi. Fokus. Yang kedua adalah respon, katakan respon. Kita harus respon, tanggapi firman sampai masuk ke dalam hati kita, sampai melekat dalam jiwa kita, sampai kita ingat selalu firman itu. Haleluya. Iya. Dan ketiga adalah agresif. Katakan agresif. Bergerak, semangat. Haleluya. Karena orang yang bergerak dan semangat itu bertumbuh. Dalam pujian itu bergerak, dalam pujian itu semangat, agresif. Dan yang keempat adalah berijiminasi. Berijiminasi artinya membayangkan setiap pujian. Anda harus bayangkan hari ini bahwa Anda sudah diberkati. Sekalipun mungkin belum, tapi Anda sedang menuju diberkati. Diberkati artinya yang terikat sudah dibebaskan, yang sakit disembuhkan, yang gagal menjadi berhasil, yang lemah menjadi kuat, yang putus asa punya harapan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Roma 12 ayat 1 katakan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Persembahan yang hidup, persembahan yang hidup, yang kudus, dan persembahan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Haleluya. Paulus mengingatkan bagaimana beribadah yang tepat, bagaimana beribadah yang tepat menurut Tuhan, yang cocok menurut Tuhan, yang berkenan kepada Tuhan. Itu menjadikan hidup kita menjadi persembahan yang hidup, tidak lagi persembahan yang kaku, tidak lagi menjadi persembahan yang biasa-biasa. Maunya orang lain melihat bahwa tubuh kita ini adalah kelihatan Tuhan. Haleluya. Ya, jangan lagi kelihatan yang dulu-dulu, sikap yang dulu-dulu. Mungkin salah satu adalah saya pembohong, contoh saja. Iya, jangan maunya orang tahu lagi bahwa saya itu orang yang bohong. Beri kemuliaan begitu. Mungkin dilihat orang selama ini saya menyanyi kaku, kaku seperti patung. Haleluya. Iya. Makanya itu maunya jangan dilihat orang lagi kita seperti itu, tapi dilihat orang, sebab dikatakan dalam 2 Korintus, dikatakan siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Haleluya. Ya, jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang baru sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Jadi gak ada lagi kelihatan, nggak seperti dulu lagi. Kita nggak mau menyanyikan aku masih seperti yang dulu. Haleluya. Kemarin saya katakan di pelayanan di sini, saya katakan bagaimana Musa mengadakan mujizat dengan tongkat. Benar ya? Mujizat itu dilakukan Musa dengan tongkat. Yosua itu adalah anak buah atau penerus daripada Musa disuruh Tuhan. Tapi cara Musa berbeda dengan cara Joshua. Joshua tidak melakukan mujizat membelah air dengan tongkat. Haleluya. Tapi dia membelah air dengan para imam membawa. Mereka itu berjalan di atas air. Para imam itu membawa tabut sehingga air itu kering. Haleluya. Caranya berbeda. Mungkin karunia yang ada pada kita berbeda, tapi apapun karunia yang ada pada Anda, jangan terputus seperti apa yang Bapa kehendaki. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Semua kita ini membutuhkan, semua kita ini memperlengkapi. Biasanya menyanyinya, ya menyanyinya itu kaku, sekarang nggak kaku lagi. Haleluya. Biasanya berdoanya diam, doa dalam hati, tapi sekarang sudah berdoa berteriak. Haleluya, haleluya. Itu namanya ada pembaruan.
Itu namanya persembahan yang hidup. Itu namanya persembahan yang hidup. Bibit yang kita tanam dalam tanah kalau tetap biasa-biasa tidak menghasilkan buah. Tapi kalau bibit yang kita tanam dalam tanah, dia bertumbuh. Tiap hari ada tunas, tiap hari tambah daun, tiap hari makin tinggi. Lama-lama dia berbuah. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Benih yang kita terima hari ini tertanam dalam hati kita. Benih yang kita terima hari ini akan ditanam dalam hati kita. Maunya dia bertumbuh, berakar, bertumbuh, dan sampai berbuah. Dan buahnya itu pun tidak asam, tapi buahnya itu adalah buah yang manis. Saudara mau menerima buah yang manis? Dalam dia ada kasih. Di dalam dia ada kasih. Di dalam dia ada cinta. Kalau bilang cinta itu seperti tidak rohani. Haleluya. Di dalam dia ada kasih. Amin. Ada kepedulian. Lihat kekelengan bas ia. Haleluya. Lihat perkuah ate bas ia. Amin. Itu namanya ada kasih. Iya. Ada niat dalam hatinya, apa yang bisa mengubahkan ini orang, apa yang membuat orang ini bisa berubah. Tentunya ini semua adalah dia dari buah-buah Roh Kudus. Sebab buah Roh Kudus itu adalah dikatakan kasih, sukacita. Dia melakukan itu dengan sukacita. Dia menjalankan kasih itu dengan sukacita. Bagaimana supaya orang itu berubah? Itulah orang yang dibutuhkan dalam Tuhan dan dalam gereja kita. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Karena kebun anggur yang sedang dipercayakan oleh Tuhan dalam pelayanan ini, jika tidak dilayani dengan kasih, maka tidak berbuah. Apalagi diinginkan adalah bisnis atau upah. Haleluya. Itu namanya adalah pelayanan upahan, bukan pelayanan dengan kasih. Iya. Amin. Mari kita belajar dengan kasih, memperhatikan satu sama lain, melayani satu dengan lain untuk mereka mengalami perubahan. Karena Tuhan akan memberkati kita, sekalipun mungkin yang kita harapkan tidak sesuai dengan apa yang kita terima, tapi nanti satu kali kelak kita akan menuai apa yang kita tabur. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara harus semangat. Mari kita lanjutkan firman Tuhan hari ini untuk membawa kita, karena minggu kemarin kita sudah banyak mendengar firman Tuhan. Mari kita buka dalam Yohanes 14 ayat yang pertama. Haleluya. Sampai nanti ayat yang ke-6. Yohanes 14 ayat yang pertama. Mari kita baca bersama-sama ayat yang pertama saja dulu. 1, 2, 3, ya. Apa yang dikatakan oleh Yesus kepada murid-muridnya, janganlah gelisah hatimu. Berarti dari zaman dulu sampai zaman sekarang masih banyak orang gelisah, masih banyak orang ketakutan, masih banyak orang bimbang, masih banyak orang tidak percaya pada Tuhan Yesus. Haleluya. Iya, karena dia lebih percaya pada ajaran-ajaran yang tidak membangun. Ya, tapi tidak percaya pada Yesus. Maka dikatakan tadi sana, percayalah kepada, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepadaku. Haleluya. Percaya juga lah kepada Bapa. Amin. Kita diminta tidak gelisah. Kalau masih ada gelisah di sini, oh berkatnya juga jadi tidak baik. Jangan kau takut, Tuhan serta. Jangan kau bimbang, Dia ada. Jadi jangan takut. Katakan ke kiri tanganmu, jangan gelisah. Jangan takut. Jangan bimbang. Tuhan masih ada. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan masih ada. Kalau kau berjalan bersama-sama dengan Yesus, maka engkau tidak akan pernah kecewa dalam hidup ini. Engkau tidak akan pernah kecewa. Kenapa terjadi kekecewaan? Karena engkau tidak berjalan dengan Yesus. Kenapa bisa suara-suara setan mengintimidasi Anda? Karena Anda tidak berjalan, tidak punya firman melawan iblis. Karena firman katakan, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Saudara sudah tahu bahwa iblis itu pekerjaannya hanya mencuri. Pekerjaan iblis itu hanya mencuri, membunuh, dan membinasakan. Dia hanya merugikan kita saja. Makanya iblis itu sangat cemburu kalau Anda beribadah dengan benar.
Maka tadi Paulus katakan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Iblis itu cemburu. Iblis itu tidak suka kalau Anda ke gereja. Apalagi gereja di sini, iblis tidak suka. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Tapi kalau gereja yang suka-suka, iblis tidak larang Anda. Haleluya. Suka-suka artinya ya apapun bisa, nggak ada teguran. Ya, pasti. Sekolah yang disiplin itu mahal harganya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Banyak biayanya. Ya, semalam cucu saya si Peri baru diwisuda. Saya nggak tanya orang tuanya berapa banyak biayanya selama 3 tahun. Iya, aku dengar banyak biayanya. Tapi kalau ditaruh di sekolah yang biasa-biasa nggak banyak biayanya. Amin. Kalau berkualitas pasti mahal biayanya. Mahal harganya. Oh, ngapain lah sekolah kayak gitu? Sok-sokan pasti ada orang begitu memfitnah kita. Tapi kalau kita mau pintar, kalau kita mau bijak, pasti apapun kata orang kita tetap kuat dalam Tuhan. Amin. Demikian juga bergereja ataupun beribadah ini, saudara. Kalau kita mau maju, pasti banyak tantangan. Bayangkan saja kalau kita parkir nggak ada tantangan. Ini ada mobil berapa yang parkir nggak ada tantangan, nggak kena lubang. Amin. Coba kalau dijalankan nanti ke rumahnya masing-masing. Pasti kalau nggak ada pernya, nggak tahan kita di atas. Haleluya. Kalau hidup ini mau jadi berkat, kita harus siap berkualitas. Kalau hidup ini menjadi berkat, kita harus siap berubah. Menjadi berkat di tengah-tengah keluarga, di masyarakat, bahkan di negeri kita ini. Saudara dan saya mau dipakai Tuhan menjadi saksi Tuhan. Engkaulah saksiku di Yerusalem, di Judea, di Samaria, sampai ujung bumi. Itu Tuhan bilang. Haleluya. Makanya kita harus berkualitas. Kita harus rajin beribadah, dan dalam ibadah itu kita terima firman, kita terima kekuatan, kita terima arahan. Itulah maka perlu dikatakan tadi, janganlah gelisah hatimu. Banyak orang hari ini tidak percaya. Percaya saja sudah diberkati. Haleluya. Asal percaya saja. Saudara sudah diberkati. Kadang-kadang kita tidak melihat kalau Tuhan menerima kita apa adanya. Kadang-kadang kita tidak menyadari dan memahami betapa baiknya Tuhan itu dalam hidup kita. Kita hanya cukup dengan modal percaya dengan iman, kita diselamatkan. Haleluya. Amin. Siapa yang percaya dibaptis, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Asal percaya, saudara dibaharui. Dibaptis artinya dibaharui. Dibaharui. Kalau saudara percaya, saudara akan dibaptis. Dan kalau saudara dibaptis oleh Roh dan Firman, maka hidup itu menjadi baru. Ada perubahan. Tidak dilihat orang lagi yang dulu. Saudara, saya contohnya dulu saya buat malas. Malas. Orang malas itu disuruh belajar pada si semut. Tidak dilihat orang lagi malas itu. Setelah saya bertemu dengan Tuhan, tidak malas lagi. Setelah Bartimeus bertemu dengan Tuhan, tidak buta lagi. Setelah orang 38 tahun lumpuh, saat bertemu dengan Tuhan tidak lumpuh lagi, bahkan sanggup membawa beban. Bangkitlah dan angkatlah tilammu dan berjalanlah. Beri kemuliaan begitu. Jadi kalau saya bertemu dengan Tuhan, yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Haleluya. Lewat apa? Lewat pujianmu. Lewat apa? Lewat penyembahanmu. Lewat apa? Lewat firman yang kau dengar. Lewat apa? Lewat doamu. Doa orang benar sangat besar kuasanya. Haleluya. Iya. Doa orang benar. Berdoalah sampai segala sesuatu terjadi dalam hidupmu. Itu maka kuasa kebangkitan membangkitkan kita, menambahkan kualitas kita dalam ibadah, baik dalam berdoa, baik dalam menyanyi, baik dalam menyembah, baik dalam mendengarkan firman atau membaca firman, baik dalam persembahan kita, supaya kita tidak melarat dan miskin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Orang yang menabur pasti menuai. Kalau kau menabur sedikit, dikatakan dalam 1 Korintus oleh Paulus, dia kau akan menuai sedikit.
Haleluya. Amin. Kalau kau menabur banyak, maka engkau akan menuai banyak. Banyak orang mundur karena soal menabur diberitahu. Iya, ke gerejanya itu diajak kita memberi. Sebenarnya supaya Anda diberkati. Orang yang memberi itu tidak pernah kekurangan, beri kemuliaan bagi Bapa di surga. Ajarlah. Sedangkan orang yang menabur dengan air mata akan pulang dengan sorak-sorai, artinya dengan suka. Sebab semua kesusahannya telah dibuang. Haleluya. Itu air mata. Tapi mau dompet tebal harus berani menabur dengan berkat juga. Amin. Kalau belajar kita menabur, Anda bisa lihat kan bagaimana orang yang menabur pasti hidupnya berbeda, masa depannya berbeda, keluarganya berbeda, anak-anaknya, cucunya pun berbeda. Beri kemuliaan bagi Bapa. Maka dikatakan jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah dan percayalah kepada juga. Yesus mengajak saya dan mengajak saudara tidak gelisah. Apa yang menjadi gelisah dalam hidupku sehari-hari hari ini? Mari aku buang itu dan kupercayakan itu dan kuserahkan pada Bapa. Haleluya. Tidak terus-menerus kegelisahan itu menimpa hidup. Karena kuasa kebangkitan yang Tuhan kasih di dalam hidupku dan dalam hidup saudara sudah membawa saya dan saudara berubah mulai hari ini, berbuah mulai hari ini, bertumbuh mulai hari ini, mengalami mujizat mulai hari ini. Tapi semuanya saudaraku harus bayar dengan harga. Iblis tutup itu. Iblis tidak izinkan Anda terima itu. Dia buat cara pemikiran yang lain supaya Anda tetap susah, supaya saya tetap menderita, supaya saya tetap gelisah. Iblis tutup itu. Makanya orang pelit tidak pernah berhasil. Beri kemuliaan begitu. Bukan oleh kuat dan gagah. Sebab Tuhanlah membuat saudara bisa berhasil. Sebab Tuhanlah yang membuat saudara beruntung. Makanya Yosua 1 berkata, dikatakan di sana, perkatakanlah firman itu siang dan malam. Tidak maksudnya diucapkan saja, tapi dilakukan, dipraktekkan, dijadikan itu menjadi momen dalam hidup saudara. Maka saudara akan berhasil. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Saudara bisa berkata hari ini aku tidak punya uang. Nah, enggak apa-apa. Tuhan tidak minta uangmu. Tuhan sebenarnya minta hatimu. Tuhan sebenarnya ingin menaruhkan dalam hidupmu dan hidupmu hati yang taat. Katakan hati yang taat. Hati yang taat. Yesus adalah Adam yang kedua yang telah memikul salib. Haleluya. Itulah orang yang taat. Kalau saudara taat, maka saudara sanggup membawa salib. Tuhan hari ini ke tempat ini supaya saudara mau menikmati, supaya saudara nikmati tantangan pasti ada. Ya, saya ulang-ulang itu. Kita mau pergi satu kota harus lewat jalan. Walaupun jalannya berkelok-kelok, walaupun jalannya naik turun, tapi kita harus lewat jalan. Jangan lewat sawah-sawah, saudara. Banyak ular, banyak pacet di sana. Kalau Anda lewati bukan lewat jalan. Tuhan sudah siapkan jalan. Dia buka jalan saat tiada jalan. Dia sudah buka jalan. Aku akan membuat jalan di padang gurun. Aku akan membuat jalan di padang belantara. Dia sudah buat jalan. Berjalanlah. Katakan kiri kanan. Berjalanlah. Jangan diam. Bagaimana cara berjalannya? Respon. Fokus. Agresif. Berizin. Ini nyanyi pun Anda kayak patuh. Tepuknya begini. Mau diberkati, jangan mimpi. Jangan mimpi. Haleluya. Haleluya. Mau emosi sama siapa? Mari kita belajar berjalan. Kalau memang bertepuk itu agresif, mari bertepuk dengan baik. Kalau memang berdoa itu harus dengan menyaring, ya menyaring. Haleluya. Apa salahnya? Kan sebentar saja ya. Nanti bisa lagi diam. Kenapa? Kalau dari sini kita lihat,
Apa yang membuat kita tidak diberkati, saudara? Kitakah atau Tuhan? Kita atau Tuhan? Ya. Seringkali kita kemauan kita seperti Adam yang pertama, yang mau kita lakukan dalam hidup mengikut Tuhan. Mau suka-suka kita, nggak bisa. Semua ada aturan. Mau suka-suka kita supaya kita diberkati, nggak bisa. Makanya adanya suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Suka Tuhan, bukan suka kita. Apa yang dia mau? Haleluya. Mari kita belajar. Ini cara Tuhan. Kata Yesus kepadanya, pada murid-muridnya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Artinya dipraktekkan yang kita dengar ini, saudara, dalam hidup sehari-hari. Dalam hidup sehari-hari. Ya, kalau sudah salah hari ini, besok jangan lagi salah. Jangan terus-terusan salah. Itu namanya bertobat. Kalau sudah tahu salah, jangan diteruskan. Kalau belum tahu salah, ya biasalah. Maka dikatakan, Akulah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Tidak ada satu orang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Kepada Bapa dimaksudnya apa yang difirmankan. Itu maksudnya apa yang dijanjikan oleh Bapa itu terjadi dalam hidupmu. Terjadi dalam hidupmu. Maka perlu nyata sekarang. Kita memang tahu Bapa yang melihara kita, tapi kita punya hubungan dengan Bapa, baik dalam doa, baik dalam roh. Tadi saya sudah katakan, saudara, bahwa kita ini akan masuk dalam alam roh, alam Roh Kudus. Cepat atau lambat juga kita akan masuk dalam alam kematian, alam roh juga. Yang mana? Karena Allah itu adalah roh. Barang siapa yang datang kepadanya harus dalam roh. Sudahkah Anda bisa berhubungan dengan roh, dengan Tuhan? Satu dalam rohmu, satu dalam firman-Mu, satu dalam kasih-Mu, supaya apa yang kurasakan itu yang kau rasakan, kata Tuhan. Maka tubuhmu dan tubuh Tuhan bersatu, darahmu dan darah Tuhan bersatu, perasaan Tuhan dan perasaanku satu. Itu artinya satu dalam roh. Ini yang kita kejar hari ini. Apa penyebabnya? Saudara jangan tahan lagi seperti keinginanmu. Tapi hari ini saya mengajak kita memberi yang terbaik, baik dalam suara, baik dalam gerakan, baik dalam doa. Suara kita perlu berteriak. Kita panggil Yesus. Saya percaya kita akan diberkati. Mari kita berdiri bersama-sama. Haleluya. Bawa hidupku sekarang ke tempat-Mu yang kudus, Tuhan. Beri suaramu yang terbaik, yang terbaik, yang terbaik. Hati
bersyukur buat semua kebaikan Tuhan yang luar biasa dahsyat, di mana Tuhan pada hari ini kami diberkati, dikuatkan, dipulihkan, disegarkan, disembuhkan. Biarlah mujizat itu nyata bagi orang yang percaya. Seberapa banyak pun pujian yang kami bawa hari ini, boleh kiranya menjadi persembahan yang berbau harum yang rupa di hadapan Tuhan. Demikian juga firman-Mu yang kami dengar pada hari ini Tuhan, menjadi benih-benih yang bertumbuh berakar sampai berbuahkan kebenaran, keadilan, dan berbuahkan ranum Tuhan yang boleh diterima oleh semua orang. Kami percaya Engkau akan memakai kami menjadi saksi di Yerusalem, di Judea, di Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Kami yakin percaya Tuhan, kami hadir hari ini Engkau pakai menjadi suratan Kristus yang dapat dibaca oleh semua orang. Jadikan kami menjadi garam, menjadi terang di bumi ini, bahkan di sekitar kami. Berkati seluruh keluarga kami dimanapun berada, khususnya orang tua, ibu bapa, anak-anak, istri atau suami, cucu sampai menantu. Diberkatilah bersama sidang jemaat Tuhan yang ada di Pulau Gerimbun, bahkan yang ada di ujung Lingga. Terlebih yang tidak hadir hari ini Tuhan, jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Kalau mereka dalam keadaan sakit, Tuhan sembuhkan. Kalau mereka dalam keadaan terluka, Tuhan obati. Kalau mereka dalam keadaan lemah, Tuhan kuatkan. Kalau mereka dalam keadaan putus asa, Tuhan berikan pengharapan. Biarlah kami boleh bersama-sama hari-hari akan datang untuk menikmati hadirat Tuhan. Segala puji dan sebelumnya kita akan menerima berkat dari Bapa. Untuk itu angkatlah kedua tanganmu, tutup matamu dan rendahkan mukamu ke surga. Bukakan hatimu dan terimalah berkat ini Tuhan Allah. Tuhan memberkati dan menyertai kau mulai hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan akan memberikan kepadamu kekuatan yang baru, roh yang baru, dan jiwa yang baru. Tuhan akan melimpahkan kepadamu umur yang panjang dan kesehatan yang sempurna. Anak-anakmu laki-laki dan anak-anakmu perempuan akan menjadi generasi yang benar. Dan kau sendiri, apapun yang kau perbuat akan berhasil dan beruntung. Kau tidak akan pernah menjadi ekor, tapi kau menjadi kepala. Kau tidak akan pernah turun, tapi kau melejit naik ke atas. Pulanglah dengan sukacita. Terimalah berkat yang maha besar daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus Tuhan kita, persekutuan yang manis yang telah mempersatukan kita dengan Bapa dan Anak. Biarlah berkat-berkat surgawi, damai sejahtera surgawi menyertai kita sekalian mulai hari ini, besok lusa, sampai Yesus datang kali yang kedua. Yang percaya